Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat, alhamdulillah. Kita bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin Hussein dari Pasai Seranto Channel. Kalau YouTube, kalau di TikTok dengan @bangzai channel 63. Hari ini pertama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa karena sudah masuk bulan Ramadan. Dan lagi saya mohon maaf karena agak telat ini saya buat video karena ada kesibukan saya. Yang ingin saya buat video malam ini atau hari ini dalam video ini adalah tentang pernyataan Wali Kota Losmawe Dr. Sayuti Abu Bakar SAMH yang mendukung sepenuhnya pernyataan Mualim atau kebijakan Mualim itu untuk menghapus barcode di Aceh. Nah, kenapa saya harus mengulas ini? Karena ini ada kaitannya dengan video saya yang lama, yang dulu, yang pertama yang saya buat tentang barcode. Ada hubungannya. Jadi maka saya tanggapin. Mungkin dalam hal ini saya akan tanggapin pelan supaya paham. Dan mohon maaf saya tidak menggurui, mungkin saya tahu secuil ini saya sampaikan kepada pemirsa, kepada penonton, mungkin sama-sama kita saling mengisi. Kalau memang saya salah, tolong dikoreksi. Ya, tapi jangan maki-maki, kita tetap dalam santun sopan ya. Tapi kalau Anda maki-maki jangan di video saya ya. Yang pertama tentang penghapusan barcode ini, kenapa didukung oleh seorang wali kota yang pengacara ahli hukum. Dan siapa Dr. Sayuti Abu Bakar SAMH ini? Beliau adalah seorang pengacara dan gelar doktornya adalah cum laude. Bukan sembarangan, bukan ecek-ecek, bukan asal bunyi atau asal ngomong, tidak. Jadi beliau mendukung pernyataan Mualim. Yang sekarang kita nonton dulu nih, bagaimana pernyataan Wali Kota Losmawe yaitu Dr. Sayuti Abu Bakar SAMH. Kita nonton. Kemarin Mualim menyampaikan bahwa untuk menghapus yang namanya barcode di seluruh SPBU di Aceh, pemerintah Kota Losmawe mendukung secara penuh. Kenapa? Karena sebenarnya kita punya dasar hukum yang kuat. Dengan statement Mualim, jadi akan mempertegas kewenangan Aceh itu seperti apa sebenarnya. Nyo hana sapu-sapu pertabina kai bantah ju hanjur. Kamu pemerintah Kota Losmawe mendukung penuh Mualim supaya barcode memang hanali di Aceh nyo. Ya, jelas hak-hak saya sebagai warga Aceh. Tanya undang-undang pemerintahan Aceh, Mualim wajib untuk dipertahankannya. Ya, jelas kewenangan tanya kewenangan pemerintah pusat. Nyan sabo hal contoh yang paling good yang telah diberikan oleh Mualim. Nah, di sini jelas kan? Jelas pernyataan Wali Kota Losmawe mendukung sepenuhnya kebijakan Mualim. Kenapa? Karena di sini kita ada satu dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh, UUPA, Undang-Undang nomor 11. Karena beliau mengerti hukum, jadi beliau ingin menegaskan apa wewenang pemerintah daerah dan apa wewenang pemerintah pusat. Nah, ini penegasan daripada saudara Sayuti atau wali kota, Bapak Wali Kota. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa hubungan saya membahas cerita ini? Ya, kok apa dasarnya? Banyak yang komplain, sokah gam kalau bahasa Aceh, hai apa pu kakak peraan kayak gitu. Saya membahas masalah ini karena ada terikat, ya, ada kaitan benang merah antara saya dengan UUPA. Kenapa? Karena di UUPA itu saya adalah termasuk salah seorang anggota pansus UUPA. Saya ikut membahas UUPA, membuat UUPA, termasuk dari pansus sampai panja sampai selesai sampai menandatangan UUPA. Jadi begini, karena saya lihat selama UUPA disahkan, saya lihat saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada gubernur-gubernur sebelumnya, tapi yang saya lihat hanya Mualim lah yang berani. Dan terpanggil jiwa saya, jadi semangat saya timbul. Wah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Karena waktu Mualim menyatakan hapus barcode di pelantikan beliau, saya ada di ruangan itu, dan begitu beliau ngomong, waduh, saya langsung, wah, ini yang saya tunggu, ini gubernur yang kita tunggu. Kenapa? Karena ada ruh kami, jiwa kami di Undang-Undang UPA. Karena UUPA ini luar biasa kekuatannya. Hampir-hampir, ya UUPA itu tahu nggak? Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Bukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Aceh. Jadi seperti sebuah negara loh. Kekuatannya luar biasa memang. Memang yang ada terkaitan dengan pusat hanya masalah
pertahanan dan keamanan moneter. Yang lain semua dikasih hak kepada pemerintah daerah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa tidak berjalan? Itu bukan salah undang-undang, salah orang yang menjalankan undang-undang. Nah, ini yang masalahnya. Jadi di sini saya lihat sosok Mualim ini dia adalah pelaku sejarah. Dia paham betul. Ya, jadi makanya kalau cara Mualim yang gebrak ya, dan gebrakan dia itu ya diumumkan semua orang nonton seluruh Republik ini, memang harus begitu menghadapi pusat. Kalau hanya lobby segala macam itu capek kita. Gak digubris. Kalau gini kan heboh. Heboh. Memang ini kan aturan nasional. Bahwasanya barcode dipakai kan seluruh Indonesia. Ini pelan saya ini ya, seluruh Indonesia dipakai semua provinsi berlaku barcode. Sebagai uji coba Aceh. Itu kan aturan. Bukan dibentuk dengan undang-undang. Sedangkan UUPA adalah undang-undang. Di Republik ini dasar negaranya itu yang paling tinggi adalah undang-undang. Nah, di bawah undang-undang baru turun presiden, DPR, DPD, MA, BPK, ya, itu sejajar. Ya, jadi MPR bukan lagi yang tertinggi, tapi undang-undang yang tertinggi. Jadi sekarang MPR tidak bisa mengimpeach presiden begitu saja. Boleh diimpeach presiden kalau presiden melanggar undang-undang atau melakukan pidana. Nah, itu boleh diimpeach. Makanya hanya Gus Dur lah yang terakhir yang diimpeach oleh MPR waktu itu. Nah, sedangkan aturan ini presiden ada menteri. Di bawah presiden turunannya ini nggak ada papan, ada menteri. Nah, menteri ini lalu ada badan usaha milik negara, BUMN. Di BUMN ini ada badan lagi yang BPH Migas yang mengelola ini masalah Pertalite ini itu BPH. Jadi jauh banget dengan undang-undang. Kenapa? Sekarang kita lihatlah nggak mungkin ini aturan. Kenapa nggak mungkin? Yang dilanggarkan oleh mereka ini kan undang-undang. Tadi BPH Migas menolak, saya baca ini menolak surat Mualim, Gubernur Aceh. Menolak, tidak menyetujui. Hadiah apa? Kalau memang nggak setuju, oke, kembalikan kepada Aceh. Aceh ada badan yang bisa mengelola, itu BPMA namanya. BPMA dibentuk dengan undang-undang. Lahirnya BPMA karena ada Undang-Undang 11 UUPA. Jadi nggak sembarangan. Beda dengan BPMH Migas ini, itu belum tentu dibentuk oleh undang-undang. Jadi lebih kuat kita. Kalau mereka tidak mampu, kasih kepada Aceh. Biar kita kelola sendiri. Nah, kan ada orang bilang, ini ke nasional kan nggak bisa Aceh aja. Sekarang pertanyaan saya, baru kejadian, gubernur seluruh Indonesia dilantik di Jakarta, di Monas kalau nggak salah ya. Sekarang pertanyaan, kenapa Aceh duluan dilantik tanggal 12? Karena ada undang-undang kita yang menyatakan gubernur terpilih, bupati dan wali kota terpilih di Aceh harus dilantik di depan DPRK atau DPRA di Aceh. Ya, pemerintah pusat nggak salah, Pak Prabowo nggak salah. Datang Menteri Dalam Negeri, Pak Presiden, ini undang-undang Aceh. Kalau kita lantik Aceh di Jakarta, penyalah undang-undang kita Pak Presiden. Prabowo mengerti itu. Udah, silakan lantik di Aceh. Makanya jangan samakan Aceh dengan daerah lain. Nah, ini udah salah satu jawabannya masalah nasional dengan Aceh kekhususan. Dan kedua, ada juga pernyataan begini tentang mafia. Wah, kalau di Aceh nanti kita tidak berlaku barcode, yang senang kan mafia. Pertanyaan saya, memang ada barcode nggak ada barcode, apa mafia nggak ada? Baru aja kejadian nih, PT Niaga, berapa triliun satu tahun mereka merugikan negara. Kok itu yang kita bela? Ya, kita bela apalah di Aceh. Berarti ini kan hanya ketidaksenangan sama gubernur. Apa pernyataan gubernur kita buat salah. Nah, begitu kita kejadian ini baru ketahuan kan. Tadi di Pertamina pun yang mengelolanya begini, macam-macam begini. Orang-orang tipe kayak gini, berapa banyak nih rugi negara. Nah, itu bicara mafia. Udah selesai kan masalah mafia. Apa lagi? Kenapa enggak Mualim ngapain pikir barcode? Pikir beras, turunkan beras. Oke, kita turunkan harga beras. Bagaimana dengan gabah? Apa tidak pengaruh? Nah, kalau turun harga beras, pasti turun harga gabah. Begitu turun harga gabah, petani yang menjerit. Kenapa petani menjerit? Harga produksi di petani lebih tinggi. Masalah lagi. Jadi, kalau ngomong, jangan asbun. Ya, jangan asbun. Jadi, jangan mencari kesalahan Mualim gitu. Nah, tapi kalau masalah gas di Aceh itu susah, itu benar. Gas-gas apa itu yang ibu-ibu rumah tangga yang 3 kilo
Kenapa? Karena distribusi nggak benar. Siapa yang distribusi? Berarti kan BPH Migas. Berarti kan mereka tidak mampu. Kalau tidak mampu bukan salah gubernur. Yang salah mereka, ya ganti mereka. Bahkan ada bilang ini, apa solusinya? Bagaimana solusinya kalau ini barcode dihapus? Kok tanya ke gubernur? Ya tanya dong ke Pertamina, tanyalah ke BPH Migas. Kalau mereka nggak mampu ganti, masih banyak anak-anak muda yang punya potensi yang bisa bekerja. Undang-undang itu harus benar, undang-undang itu harus menang. Kita yang mengalah, kita kalau nggak benar di sini kita ganti. Ganti orang yang mampu menjalankan undang-undang, bukan undang-undang yang dirubah. Nah, itu mindset yang harus kita robah. Nah, kembali lagi ke UPA. Jadi saya sebenarnya sangat mendukung kebijakan-kebijakan Mualim. Banyak sekali kebijakan yang ingin Mualim karena sebagai pelaku sejarah ingin menginiin UPA. Nah, ini saran kepada Mualim. Ini masalah UPA ini masih ada pelaku-pelaku sejarah yang masih hidup nih. Ada kerja sudah meninggal seperti Bang Ferry Musi dan Baldan, ketua Pansus meninggal. Itu orang Aceh, putra Aceh, walaupun DPR dari Jawa Barat. Abu Mukhtar Aziz sudah meninggal. Pak Imam Suja sudah meninggal. Ini pelaku sejarah anggota Pansus. Dan sekarang masih hidup ada Bang Farhan Hamid, ya, Bang Nurlif, Nasir Jamil masih aktif ini Nasir Jamil. Hanya satu-satunya masih aktif di DPR Nasir Jamil. Udah itu ada Abu Yus. Dan kebetulan saya lah bagian daripada itu. Saya sih ya bagian lah dari perumus UPA. Jadi kami ini masih hidup. Jadi kami kapanpun bisa berdiskusi, bisa mengasih masukan-masukan. Karena ini memang roh kami di sini. Walaupun di dalam pilkada kemarin seperti Bang Nurli, Bang Farhan berseberangan, itu kan karena partai. Tapi saya tahu hati nurani beliau di mana. Hati nurani beliau itu adalah di sini. Kenapa? Karena sosok inilah sosok pejuang yang saya bilang. Mualim ini sosok pejuang berani. Gak ada gubernur yang lain berani dengan pusat. Dengan pusat memang harus demikian. Gak boleh kita bernego apa. Kenapa? Karena di dalam membahas undang-undang pemerintahan Aceh ini sangat alot. Itu dibuat hasil UPA itu 173 pasal, 40 bab. Dan pembahasannya hampir setahun, 8 bulan lebih. Itu alot sekali. Nah, dan masalah membahas migas aja nih. Kita kembali lagi ke migas. Itu kalau nggak salah di pasal 160 itu. Itu jelas-jelas itu adalah draft yang dikasih oleh Tunku Nurlif, Ampun Nurlif. Itu dari Golkar. Karena alot waktu itu saya dari fraksi Partai Bintang Reformasi menarik diri. Karena Aceh minta migas dikelola sendiri. Pemerintah pusat nggak mau. Wah, alot itu. Wah, rame. Terus saya berkonsultasi dengan Pak Kiai, Pak Yadin MZ, pokoknya Jenderal perjuangkan apapun yang diminta oleh Aceh. Asal jangan merdeka. Oke, siap Pak Kiai. Makanya saya alot sampai saya ambil keputusan, kalau pemerintah pusat tidak memberi hak pengelolaan migas oleh Aceh, fraksi Partai Bintang Reformasi menarik diri. Tidak mau membahas dan tidak mau bertanggung jawab terhadap undang-undang ini. Kalaupun sah undang-undang itu berarti cacat. Wah, jadi ramai waktu itu. Wah, di-break oleh Bang Ferry Musi dan Baldan, terjadilah lobby. Nah, di lobby itulah Bang Nurlif sampai emosi banget, sampai hampir ribut dengan Menteri SDM waktu itu Pak Purnomo. Saya ingat persis. Kalau saya tidak tarik Bang Nurlif, entah apa yang terjadi waktu itu. Saya tarik Bang Nurlif, sadar Bang, sabar Bang gitu. Nah, itulah emosi kami ada di UPA. Nah, makanya begitu bicara UPA, begitu melihat ada sosok seperti Mualim ini yang memperjuangkan UPA ini, ya kami, batin kami, roh kami itu ada di situ. Jadi bukan asal ngomong, asal apa gitu, enggak. Dan tidak ada maksud tujuan apa-apa, kami hanya untuk kebaikan untuk Aceh, untuk pemerintah Aceh, untuk kesejahteraan Aceh. Dan kenapa sih Jenderal kok selalu membela Mualim, ngotot bela Mualim? Yang saya bela bukan Mualim, Zakir Manaf sebagai sahabat saya, tapi yang saya bela itu Gubernur Aceh, lambang, simbol daripada marwah rakyat Aceh, hartabat rakyat Aceh. Allahu Akbar, merdeka.